yaitu ada Kak Eka, kemudian ada Pak Ivan sebagai tim teknikalnya, sedangkan Kak Eka sebagai tim dari analisnya. Nah, kira-kira nih dari selama bulan Mei nih, untuk yang sudah pasti banyak ya pergulatan dengan, pasar market yang sekarang fenomenanya berubah-ubah ya. Nah, kira-kira nih, kita kasih spill dulu dah. Kira-kira untuk yang sudah terjadi selama bulan Mei seperti apa ya, Kak, boleh tahu? Mungkin dari Kak Eka dulu, cara garis umum dasar aja lah, kayak apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Rahmawati Rahman, analis dari Bina Sekuritas. Untuk bulan Mei, sell in May and go away. Sebenarnya malah ada rebound di bulan Mei ini IHSG mulai naik dari beberapa sentimen, khususnya dari negosiasi yang terjadi antara Presiden Amerika mengenai tarif dagang. Jadi sebenarnya sayang kalau untuk sell ini begitu Pak Pintu. Nah, secara teknikal Pak. Dan ini sudah kalau saya lihat sudah mau masuk ke, kan kita sudah hampir menyelesaikan semester 1 gitu ya. Hingga setelah dividen ini, setelah musim pengumuman dan pembagian dividen ini, kemungkinan nanti akan ada potensi untuk IHSG bisa memulai koreksi, yang mana ini bukan menjadi sesuatu hal yang harus ditakuti gitu, tetapi justru bisa menjadi peluang untuk mencari posisi untuk entry lagi yang lebih baik begitu ya. Karena biasanya setelah pembagian dividen, kemudian nanti pelaku pasar atau investor akan melihat bagaimana kinerja selama 1 semester untuk emiten terutama yang penggerak indeks begitu ya. Oke. Itu. Oke, baik. Nah, itu seputar yang terjadi di bulan Mei dan berjalan hingga bulan Juni ini ya. Nah, langsung aja kita lihat pemaparan dari Kak Eka sebagai tim analis Bina Sekuritas tentang sell go in May. Seperti itu. Mari Kak Eka bisa di-share screen untuk materinya. Ya, kita mulai ya. Jadi awalnya dulu sebenarnya apa sih sell in and go away? Jadi sell in and go away merupakan pepatah atau strategi yang populer di dunia investasi, terutama di pasar saham. Jadi istilah ini berasal dari keyakinan bahwa kinerja pasar saham cenderung lebih lemah selama bulan musim panas, yaitu di bulan Mei hingga Oktober, sehingga investor disarankan untuk menjual saham mereka pada bulan Mei dan kembali berinvestasi di bulan November. Kemudian kenapa kinerja pasar saham lebih rendah pada musim panas? Pertama karena banyak pelaku pasar yang berlibur, tentunya sebagian besar terjadi di Barat yang memiliki libur musim panas yang lebih panjang berbeda dengan Indonesia khususnya. Kedua, sejarah menunjukkan bahwa pengembalian pasar cenderung lebih tinggi di November hingga April dibandingkan dengan Mei hingga Oktober. Nah, apabila kita lihat lebih rinci lagi di pasar Amerika, di S&P 500 Index pada periode Mei hingga Oktober untuk 20 tahun terakhir hanya terjadi kinerja negatif di 3 tahun, yaitu di 2008, 2011, dan 2022. Untuk di 2008 tentunya kita tahu kondisi krisis finansial global yang disebabkan oleh pecahnya gelembung perumahan di Amerika. Kemudian untuk di 2011 terjadi krisis utang Eropa yang terjadi di Yunani, Italia, dan Spanyol. Kemudian juga di Amerika terjadi kebuntuan politik terkait pagu utang. Dan di 2022 terjadi inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga yang agresif dengan Amerika mengalami inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir dan direspon oleh The Fed dengan kenaikan suku bunga tercepat sejak 1980.
Sehingga dapat kita simpulkan sale ini dan Goway ini merupakan pendekatan pola musiman di pasar saham khususnya dan tidak selalu relevan tiap tahunnya. Faktor penting yang menjadi pengaruh yaitu dari kondisi ekonomi pada saat itu. Kemudian untuk IHSG apakah juga mengalami hal tersebut? Kalau dilihat dari kinerja IHSG periode Mei hingga Oktober dari 2010 hingga 2024, kinerja IHSG negatif terjadi lebih banyak dibandingkan dengan indeks S&P 500. Sebelumnya juga di 2008, di 2011, 2013, 2015, 2018, dan di 2020 menandakan IHSG masih terdampak dari pengaruh sentimen eksternal dan sentimen domestik juga. Di 2013 misalnya masih terdampak faktor eksternal yaitu taper tantrum yang disebabkan oleh aksi The Fed Amerika mengumumkan rencana mengurangi pembelian obligasi sehingga berefek pada melemahnya rupiah. Kemudian juga melemahnya yield obligasi sehingga IHSG turun dan investor asing keluar secara besar-besaran dari negara berkembang. Kemudian untuk di 2015 terjadi ketakutan akan kenaikan suku bunga oleh The Fed dan ditambah dengan melambatnya ekonomi Cina. Kemudian di 2018 penurunan karena kenaikan suku bunga The Fed yang agresif sehingga terjadi capital outflow besar-besaran di negara berkembang termasuk Indonesia. Kemudian bagaimana sih kondisi sell ini and Goway di 2025? Saat ini seperti tadi yang Pak Ivan jelaskan juga pergerakan pasar modal dan saham global sangat dipengaruhi oleh tarif dagang yang diajukan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Terlihat dari pergerakan IHSG dan S&P 500, penurunan terjadi di bulan Februari saat Trump pertama kali menyerukan tarif impor dagang ke Kanada, Meksiko, dan Cina. Kemudian terus berlanjut hingga Maret dan membaik di bulan April seiring dengan negosiasi yang terjadi. Dan terakhir di bulan Juni ini negosiasi dengan Cina mulai memberikan sinyal positif sehingga memberikan dorongan positif untuk pasar ke depannya. Terlebih lagi untuk periode setelah Mei ini harusnya pergerakan pasar saham semakin menarik karena juga rilis laporan keuangan di full year dan rilis juga laporan keuangan kuartal pertama. Dan ditambah bonus yaitu pembagian dividen untuk laporan tahun buku full year. Kemudian lanjutnya sektor yang menarik untuk 2025 yaitu pertama ada dari sektor konsumer dan pangan. Jadi sektor konsumer dan pangan menjadi salah satu sektor yang defensif dan menarik di tengah gejolak ekonomi. Terus apa yang menjadi driver untuk sektor ini? Pertama, saat ini fokus pemerintah mendorong ketahanan pangan menjadi dan konsumsi domestik juga menjadi sentimen positif. Kemudian juga kemarin sempat ada rencana kenaikan PPN sebesar 12% pada 2025 dan ternyata hanya berlaku untuk barang-barang mewah sehingga meminimalkan dampak pada barang-barang konsumsi pokok dan diharapkan permintaan akan barang-barang konsumsi pokok tidak menurun. Terus resiko untuk sektor ini pertama daya beli yang lemah ditandai dengan indeks keyakinan konsumen yang turun di bulan Mei yang merupakan terendah sejak September 2022 dan rupiah yang berfluktuatif yang berdampak pada biaya bahan baku yang diimpor dari luar. Kemudian juga ada di akhir tahun kemarin rencana penerapan pajak gula cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang direncanakan akan diterapkan di 2025 dan diperkirakan berdampak pada kenaikan harga minuman manis. Kemudian dari sektor ini saya merekomendasikan saham Java dan ICBP. Kenapa? Kalau dilihat dari ICBP, kita bandingkan dengan peers rata-rata secara sektoral,
Peers industrinya sebesar 34 kali, masih cukup murah kalau CBP di 21 kali. Kemudian dari sisi top line-nya, pendapatan selalu tumbuh positif di periode pandemi pun masih membukukan pertumbuhan positif. Dan bisnis utama dari CBP yaitu bisnis ini masih menjadi kontributor terbesar yaitu di sebesar 74% untuk kuartal pertama 2025. Margin mereka juga tercatat stabil. Kemudian untuk Java, compare to peers-nya, rasionya masih cukup murah juga di 9 kali dibandingkan dengan peers industrinya di 17,5 kali. Secara pertumbuhan pendapatan juga tercatat selalu positif sejak COVID di 2020 dengan kontribusi terbesar masih dari segmen pangan ternak sebesar 60% dari total pendapatan. Selanjutnya sektor yang bisa dilihat juga ada sektor tambang dan logam. Nah, untuk sektor tambang dan logam di Indonesia itu ada dari nikel, tembaga, emas, dan timah kemarin sempat menjadi sorotan di tengah juga harga emas yang sedang rebound. Kemudian investasi asing yang mulai masuk menjadikan sektor ini menjadi rantai nilai kendaraan listrik dan energi bersih. Terlebih lagi kemarin sempat ada berita Danantara yang menyuntingkan dana investasinya dalam proyek pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik yang membuat saham seperti Inco, Antam, dan MDMA naik. Kemudian Indonesia saat ini juga menguasai 60% pasokan nikel global dan berhasil melakukan pengendalian produksi via kuota yang membuat Indonesia bisa mengontrol atau menstabilkan harga nikel dunia karena saat ini kondisi nikel di pasar global sedang oversupply. Resikonya seperti yang tadi, kondisi oversupply untuk nikel di pasaran membebani harga nikel global. Namun resiko ini sebenarnya bisa di-offset dengan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui pembatasan kuota ekspor. Kemudian pemerintah juga kemarin menaikkan royalti nikel, tembaga emas, dan batu bara di level 14% dan 19% sehingga bisa mengurangi margin dari emiten tambang logam. Dan kemudian juga kemarin yang sempat viral yaitu kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem menjadikan sektor tambang ini sulit dilirik investor yang sangat memperhatikan skor ESG. Untuk saham yang perlu dicermati ada Inco, compare to peers-nya, PE-nya rasionya lebih murah di 25 kali dibandingkan dengan industrinya di 49,9 kali. Kemudian juga timah juga kemarin kalau dilihat secara peers ratio-nya juga masih cukup murah di 10 kali apabila dibandingkan dengan P ratio-nya di 49,9 kali. Demikian dari saya, Mas Binto. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Binto. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya untuk materi yang dipaparkan dengan sama Kak Eka ya. Nah, untuk sektor dua ini ya, tadi kan Kak Eka menyatakan ada sektor konsumer sama sektor pertambangan yang khusus untuk pertambangan logam. Nah, saya ada dua pertanyaan sebenarnya buat Kak Eka ini. Jadi beban pikiran saya gitu. Nah, saya akan bertanya tentang tadi kan disebutkan ada pajak gula ya. Nah, untuk pajak gula sendiri, apakah ini sudah diterapkan dan berapa besarannya untuk besarannya yang dikenakan ke emiten gitu. Nah, terus dampaknya ke emiten seperti apa? Nah, mungkin Kak Eka bisa menjelaskan seputar itu. Gitu. Silakan, Kak. Iya, mengenai pajak gula ini sebenarnya di awal tahun sudah dicanangkan, cuman penerapannya masih belum tahu kapan. Ditargetkan di 2025 oleh pemerintah sekitar di semester 2 ya, kita lihat nanti ya saja ya. Kemudian besaran pajaknya kalau tidak salah dikenakan ke
minuman kemasan yang memiliki kadar gulanya lebih dari 6 gram per 100 ml, yang seharusnya tarifnya juga masih sedang digodok saat ini ya. Untuk dampaknya tergantung nih emitennya mau seperti apa, apakah dibebankan ke konsumen atau dibebankan ke margin. Jadi efeknya nanti antara berkurangnya penjualan minuman berpemanis atau mengurangi margin dari emiten. Iya. Jadi nanti kita bisa lebih sehat kan, kayaknya seperti itu ya. Nah. Tapi mungkin bagi emiten juga akan berpengaruh ya, pengenaan pajak dari penggunaan gula ini. Nah, ini menarik sekali. Nah, terus saya ada pertanyaan juga ya. Untuk tadi kan ada sektor tambang juga. Iya. Nah, tapi terus karena kemarin kan banyak banget ada timah ya. Harga timah itu akan tinggi apa enggak selama ini. Terus kemudian untuk kedepannya itu akan seperti apa proyeksi barangkali? Iya. Benar. Jadi untuk harga timah saat ini cukup lumayan tinggi di $32.000 per ton. Outlook ke depannya tergantung nanti supply dan demand. Jadi kemarin sempat tinggi tuh karena ada gangguan supply dari top producer yaitu dari Myanmar. Karena ada kondisi geopolitiknya. Jadi ya semoga ke depannya harga timah naik. Jadi untuk emiten. Iya. Nah, ini Pak, saya juga ini kan berarti kan berkaitan dengan Pak Ivan dan yang disampaikan dengan Kak Eka tadi sekarang dan Indonesia. Nah, kira-kira Pak, untuk proyeksinya dari Bapak itu Pak, mungkin berjalan dengan materi. Oke, Suaranya? Ya, baik, Mas Dinto ya. Jadi aku share. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan ya oleh Mbak Eka, ini saya coba untuk share screen. Kita akan melihat bagaimana sih pergerakan harga dari emiten-emiten yang disampaikan. Yang menarik ya, yaitu yang berkaitan dengan emas ya. Pertama ada Antam. Oke, dalam kondisi saat ini yang mana kemarin kita ketahui Israel mulai melancarkan serangan militer ke Iran, kemudian membuat lonjakan di harga emas. Ini juga terlihat di hari Jumat itu kemudian harga dari saham Antam ini mengalami kenaikan gitu ya. Di opening itu mengalami gap up, kemudian ditutup di angka 3.300 dan tidak menutup kemungkinan bahwa kenaikan ini masih bisa berlanjut ya di pekan depan, tergantung bagaimana kondisinya nanti, apakah terjadi eskalasi kembali atau seperti apa. Tapi yang jelas yang terlihat untuk saat ini itu harga emas memang masih cukup kuat untuk peluangnya untuk kembali mencatatkan all time high price gitu ya. Sehingga untuk Antam ini karena kemarin koreksi juga dia tertahan oleh support Fibonacci 23,6% dari rally yang dimulai sejak dari April gitu. Ini kemungkinannya adalah dia masih bisa melanjutkan wave 3 dan targetnya itu terdekat adalah 3.740 begitu ya. Dan kalau untuk strateginya sendiri dari posisi saat ini bisa kita manfaatkan untuk trading buy karena kalau kita masuk dengan size yang besar mungkin bisa kembali disesuaikan lagi dengan strategi investor dan juga trader ya, karena posisinya kenaikan juga sudah tinggi gitu ya, dari dulunya 1.400-an kemudian sekarang udah
di angka 3.300 gitu. Tentu meskipun kita bisa manfaatkan momentum ini, tetapi tetap harus hati-hati karena ini sudah di fase rally yang sudah cukup tinggi sehingga volatilitas harga mungkin bisa lebih besar gitu. Tapi masih ada peluang gitu ya. Jadi untuk resisten krusialnya saat ini ada di 3460. Jika bisa break di atas level ini dengan penutupan harian di atas level 3460, maka akan membuka peluang untuk naik lebih jauh lagi ke 3740 atau bisa sampai 3940 gitu. Ini untuk Antam. Berikutnya MDKA ya. Untuk MDKA ini juga ada potensi untuk kenaikan, tapi mungkin saat ini masih agak lambat gitu ya, agak lemah gitu ya, masih naik sedikit kemudian ada koreksi begitu. Dan saat ini posisinya masih di bawah resisten fraktal 2310. Jadi semenjak percobaan untuk menembus di awal Juni kemarin itu masih gagal, dan selama masih berada di atas garis MA20 di chart daily yang posisi saat ini MA20-nya ada di angka 2052, maka ini worst case mungkin dia bisa konsolidasi, tetapi masih ada potensi untuk ruang untuk penguatan gitu. Ini untuk jangka pendek. Tapi kalau kita mau melihat ke jangka panjangnya, itu kalau kita lihat ke chart bulanan gitu ya, maka MDKA ini bisa saja sudah mulai membalikkan tren dari yang sebelumnya dia downtrend semenjak dari tahun 2022 gitu. Kemarin itu sudah mulai menembus di atas garis MA20 itu pada chart bulanan gitu yang levelnya adalah di 2196 atau katakan 2200 gitu, sehingga ini bisa menjadi momentum pembalikan arah, meskipun kita tetap harus cari harga yang terbaik gitu ya untuk entry, artinya menunggu adanya potensi koreksi begitu ke depan. Untuk saat ini bagi yang belum punya mungkin untuk trading buy masih oke, tetapi kalau untuk masuk dalam jumlah yang besar sebaiknya menunggu momentum adanya pengujian terhadap support. Kalau kita melihat ke support berdasarkan moving average, berarti untuk saat ini pergerakan moving average masih di 1682 atau nanti akan mendekati angka 1700 hingga 1800, sehingga kemungkinan area ini yang menjadi area yang menarik untuk lakukan buy on weakness. Artinya kita akan tunggu koreksi begitu. Karena sekarang rally-nya juga mungkin masih berlanjut, belum selesai karena belum ada indikasi di time frame kecil untuk terjadi trend reversal. Jadi kita tunggu saja. Kita trading masih bisa, tetapi kalau untuk masuk dengan size yang lebih besar kita tunggu best price gitu. Itu untuk MDKA. Kemudian berikutnya untuk logam ada timah ya, tins itu. Ini untuk tins juga kalau untuk weekly-nya dia mungkin akan menguji area support, itu support Fibonacci itu ada di 1005 hingga 1065. Kemudian untuk moving average di MA20 di weekly chart itu ada di angka 1056, sehingga area ini bisa menjadi area menarik untuk buy on weakness seandainya tins mungkin untuk sepekan 2 pekan ke depan kalau ada koreksi ke area itu silakan bisa buy on weakness gitu ya, dengan support di angka 1000 gitu. Kalau misalnya dia masih bertahan di atas 1000 kemudian rebound dan weekly close-nya di atas moving average 20 itu, maka ada potensi untuk segera melanjutkan penguatan dengan target, kalau saya melihat targetnya secara teknikal di 1330 hingga 1380 gitu. Itu untuk tins. Mungkin satu lagi sama Pak Mas Dinto yang mau biar tidak terlalu tadi ada kita lanjutkan. Satu lagi tadi ya. Inco mungkin? Inco ya. Ya. Nah, untuk Inco terakhir ya. Sektor itu. Terakhir Inco untuk Inco ini ya kalau kita melihat ke daily chart pergerakannya masih berada di atas garis moving average 20 gitu ya, dan untuk support secara Fibonacci juga di angka 3350, artinya terjadi pertemuan antara support moving average dan juga support dari Fibo retracement gitu, sehingga untuk
minggu depan selama level ini tidak ditembus ada peluang untuk segera rebound gitu. Tapi kalau level ini mulai di break, maka mungkin ini bisa menjadi fase awal dari pola koreksi yang belum selesai gitu. Berarti nantinya kalau untuk strategi konservatifnya adalah kita bisa tunggu di kisaran 2840 hingga 3080. Ini mungkin menjadi area potensial untuk terjadinya reaksi harga jika level ini diuji begitu, maka ada peluang untuk bisa terjadi rebound kemudian. Mana ini juga menjadi area dari lintasan garis moving average di chart weekly begitu. Ini untuk Inco. Mungkin ini bisa nanti menjadi strategi yang bisa dipertimbangkan ya untuk trader maupun investor jika ingin masuk ke saham Inco. Yang menarik adalah di weekly chart itu kita lihat adanya suatu kondisi bullish divergence, di mana di sini kemarin sebelum terjadi kenaikan itu secara harga mencatatkan lower low hingga bottoming di kisaran 1830 ya kalau nggak salah ya. Oke, 1830. Kemudian secara indikator MACD-nya dia membentuk bullish divergence, sehingga ini bisa jadi indikasi memang kemarin itu di bulan April itu sudah benar-benar bottoming dan saat ini sudah masuk fase trend reversal. Tapi yang kita cari tetap adalah area retest untuk mendapatkan harga terbaik gitu. Jadi dalam berinvestasi ataupun trading juga kita harus mencari timing ya, mencari momentum, jangan terlalu tergesa-gesa gitu. Kalaupun kelewat satu kesempatan, masih ada kesempatan berikutnya mungkin di sektor yang sama, atau kita bisa switching mencari ke sektor yang lain begitu. Menarik ya. Ya, seperti lagu dulu ya. Kalau nggak bisa hari ini ya berarti hari itu. Seperti itu ya. Tapi kita bisa kita amatin dari chart juga, misalnya teman-teman atau mungkin calon investor yang ingin mau transaksi, caranya gimana sih? Nah, itu sebenarnya bisa melihat dari prosesnya penggunaan dari chart teknikal ini. Nanti bisa kita juga ada panduan yang setiap hari kita kirim ke nasabah kita ya. Jadi sudah ada nasabah kita yang ingin transaksi saham atau mungkin mau trading harian, itu sebenarnya kita memberikan saran rekomendasi juga melalui email nasabah seperti itu. Nah, ini cukup menarik juga. Nah, kira-kira Pak untuk sektor-sektor yang lain nih Pak, karena kan mungkin nggak hanya yang ini aja ya, mungkin ada sektor-sektor lain yang mungkin baik yang konsumer dan sebagainya. Kira-kira prospeknya yang bagus apa nih kira-kira? Oke, kalau saat ini ya yang saya lihat seiring dengan kondisi geopolitik terutama yang terjadi antara Israel dan Iran itu, yang kemarin juga sudah kita lihat itu adalah kenaikan harga minyak mentah gitu ya. WTI, harga acuan minyak mentah. Mungkin bisa saya tampilkan chartnya US oil, WTI crude oil gitu. Ya, terjadi lonjakan di hari Jumat gitu ya, mengalami peningkatan kalau nggak salah 13% atau berapa gitu. Dan ini juga bisa kita lihat di emiten minyak seperti pertama Medco. Medco kemarin juga mulai melonjak gitu. Ini Medco juga di report teknikal waktu retest di sini juga saya berikan area untuk entry ya di 1150 hingga 1200, itu malah sebelum terjadinya serangan Israel ke Iran gitu ya. Dan sekarang sudah rally dan ini bisa kita manfaatkan untuk nanti bisa mulai take profit begitu. Untuk saat ini kalau mau masuk bagaimana gitu. Nah, ini tentu karena sudah naik, maka kita akan coba mencari harga terbaik yang lebih dekat begitu ya. Nah, di sini mungkin kalau mau trading dengan risiko rendah, maka harus kita lebih dekatkan lagi untuk stop loss-nya. Kalau untuk trading cepat, untuk scalping mungkin level 1370 itu menjadi support, kemudian kita bisa entry di hari Senin di 1370 hingga 1400. Kalau sentimennya masih kuat, maka Medco bisa naik ke terdekat 1430 hingga 1460, atau kalau lebih kuat lagi dan kita juga mesti melihat adanya volume yang meningkat lagi dari chart itu bisa menuju ke 1525. Tetapi jika mau ambil swing trade, maka
stop loss-nya adalah di 1280 dengan area entry di 1300 hingga kisaran 1350 gitu. Ini strategi untuk Medco. Kemudian satu lagi emiten yang terkait yaitu Elsa ya. Elsa ini juga terlihat kemarin ada lonjakan, dan di sini kalau mau memanfaatkan untuk lakukan trading berarti yang akan diuji itu potensinya adalah dia berpotensi untuk break di atas 545. Dan di sini mungkin bisa menjadi suatu pola cup and handle nanti kalau secara polanya mungkin ada potensi untuk cup and handle, dan untuk supportnya itu adalah di 478, artinya sama di atas level tersebut terjadi volatilitas harga, bisa dimanfaatkan untuk lakukan trading buy, dan target pertama 545, kemudian ke 600 hingga 620 sebagai target keduanya. Dan kalau juga kita akan melihat bagaimana sih untuk tren jangka panjangnya gitu ya. Ya, untuk tren jangka panjang itu dari monitornya itu memang MACD menunjukkan bahwa Elsa itu masih di area positif sehingga tren naik cenderung lebih kuat gitu ya. Jadi potensi untuk menguat saat ini masih besar, didukung dengan juga kondisi yang sedang terjadi gitu. Dan kalau kita lihat di weekly juga dia sudah mulai memasuki area positif, sehingga secara teknikal itu memang momentumnya sangat baik begitu. Ini untuk Elsa. Ya, kemudian kalau kita bicara sumber energi selain oil, tentu ketika harga minyak nanti kemudian terus mengalami penguatan, maka dari sisi pelaku usaha industri tentu akan mencari alternatif energi ya. Nah, ini mungkin setelahnya potensinya bisa masuk ke coal gitu sebagai opsi berikutnya. Meskipun ini tidak dikatakan tidak ramah lingkungan dan mulai ditinggalkan, tetapi masih belum lepas ya. Kalau kita bilang mungkin Eropa, Jerman juga masih membutuhkan supply coal, terutama di kondisi-kondisi seperti ini, misalnya pasokan sedang tidak lancar atau harga menguat, tentu harus mencari alternatif energi lain untuk tetap menjalankan aktivitas industri mereka. Sehingga untuk coal itu mungkin bisa kita lihat beberapa saham yang menarik. Di sini yang saya lihat pekan lalu ya, itu ada Harum Energy. Ini terlihat adanya volume yang meningkat secara signifikan di tanggal 4 Juni, hari Rabu. Itu ada penguatan, dan secara teknikal dia breakout di atas fraktal yang ini, 900. Hingga saat ini mulai ada indikasi potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Dan memang kalau diperhatikan rotasi sektoral yang terjadi di market itu biasanya penggerak utama di awal rebound itu kan adalah banking ya, kemudian nanti sektor-sektor lain, dan yang menjadi puncak itu biasanya adalah antara properti dan juga energi. Ini silih berganti. Kemarin juga saham-saham properti mungkin beberapa juga ada yang mengalami peningkatan nih, kayak yang kecil mungkin PKSL yang harganya relatif murah gitu. Kemudian sekarang mungkin trennya ke energi karena mulai ada konflik. Nah, ini untuk energi positif, tetapi kemudian untuk sektor lain mungkin bisa jadi negatif. Jadi terjadi rotasi mungkin untuk sektor finansial, kemudian basic material ada potensi untuk turun dulu, koreksi. Nah, sekarang kita mainnya ke energi, minyak, kemudian oil yang basisnya oil ada sama coal gitu. Nah, di sini salah satunya adalah Harum. Ini bisa cicil beli sebenarnya dari sekarang. Dari kemarin juga sudah sempat saya sampaikan di meeting internal ya, tetapi belum saat ini adalah kesempatan yang saya sampaikan ke teman-teman investor dan trader semua. Ini ada potensi. Kemudian untuk area diskon yang menarik sih di 835 hingga 850, tetapi antara ini dijemput atau enggak kita bisa cicil beli saja terlebih dahulu, karena jika break di atas 945 ada potensi untuk rally terdekat 1015 kemudian 1105, bahkan bisa mencapai 1225 hingga 1305 gitu. Dan kalau kita lihat ke time frame yang lebih besar, kita melangkah ke weekly chart, ini juga bagus ya, karena sudah bergerak di atas MA20. Nah, ini bisa kita lihat pergerakan candle closingnya sudah mulai di atas MA20, dan ini berpotensi memicu rally yang lebih jauh gitu ya. Area krusial mungkin 1105 ini bisa dicapai hingga 1160.
Mungkin ini bisa menjadi area stop pertama untuk kemudian konsolidasi dan rally-nya tidak untuk kemungkinan bisa lanjut lebih jauh gitu. Ini untuk di weekly dan sudah golden cross kemarin volume. Kalau cara volume juga terlihat adanya minat beli yang cukup tinggi ya di market ya dari bulan April itu menjelang akhir April udah meningkat, kemudian kemarin juga awal Juni mulai meningkat. Jadi tampaknya memang mulai terjadi switching dari sektor lain, mungkin mulai masuk ke saham coal, salah satunya Harum. Kemudian ada juga yang saya lihat Indika Energy ini juga menarik meskipun masih di area negatif untuk weekly, tetapi sudah mulai terbuka ke atas setelah golden cross di sini momentum Mei kemarin dan mungkin konsolidasi. Tetapi nah ini kemarin di tanggal 12 hari Kamis itu volumenya ada peningkatan lagi, ada aksi akumulasi di sini dengan level resisten yang menjadi titik krusialnya adalah di 1575. Jika bisa break di atas level ini, terlebih ada peningkatan volume lagi, maka ada kemungkinan untuk terjadi rally juga di saham Indi gitu ya. Dan kalau dari MACD-nya di daily juga dia masih berkutat di area positif, berpotensi kembali membentuk golden cross, dan ini bisa menjadi peluang untuk membentuk fase kenaikan berikutnya. Dan bisa saja mudah untuk break di atas 1710, bahkan targetnya bisa mencapai 1800 hingga 1900-an gitu. Mungkin itu Mas Bento untuk insight ya dari saham-saham yang mungkin bisa kita perhatikan terkait dengan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Betul. Oke. Menarik sekali ya ini untuk chartnya dan emiten-emiten yang di-share oleh Pak Ivan. Nah, Pak Ivan, untuk sektor-sektor lain nih selain yang sudah disampaikan Kak Eka tadi ya, atau mungkin ada sektor lain perbankan atau mungkin sektor-sektor yang punya potensi di setelah bulan Mei yang kemarin untuk pembagian dividen, kemudian berjalan ke bulan Juni ini. Nah, kira-kira ada tidak ya saham-saham yang mungkin berpotensi nih untuk kita bisa melihat pergerakannya gitu, untuk bisa masuk di situ. Ya, oke. Baik Mas Hendro, kita coba lihat secara indeksnya dulu ya, kalau bagaimana sih kondisi dari indeks sektor finance yang mencakup saham-saham perbankan di dalamnya. Nah, oke, di sini kita lihat secara teknikal itu bergeraknya dia sudah mulai masuk ke area bawah moving average 20 ya, seperti yang terlihat pada chart, sehingga ini bisa menjadi pertanda bahwa sektor finansial ini memasuki fase koreksi, dan terlihat juga dari indikator MACD sebelumnya juga sudah dead cross di awal Juni begitu, kemudian sekarang mulai koreksi. Nah, ini mungkin untuk dalam waktu dekatnya itu tidak menutup kemungkinan ada potensi rebound jika indeks finance ini masih di atas 1373 gitu. Ini masih ada potensi untuk rebound dan bisa menjadi peluang untuk pertama mengurangi posisi dahulu ya, gitu. Karena kan kondisi saat ini kan cukup rawan untuk terjadi aksi profit taking yang lebih masif untuk saham-saham sektor yang selain dari yang terimbas positif seperti yang sektor energi dan logam, terutama emas gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya benar-benar terjadi koreksi, maka kita akan mencoba mencari area mana yang berpotensi menjadi area pembalik dari tren koreksi ini. Nah, di sini kalau kita coba menggunakan bantuan dari indikator atau tools Fibonacci retracement, itu area 1340 ini adalah support 50% ya dari Fibo retracement, sehingga ini bisa menjadi area akumulasi pertama gitu. Area akumulasi pertama, kemudian berikutnya adalah di 1313. Ini menjadi area akumulasi kedua, dan mestinya tidak sampai melebihi 1313. Mestinya ini kalau kemudian benar-benar terjadi koreksi sampai level ini, mestinya saham-saham perbankan langsung akan bisa dengan mudah segera rebound gitu, sehingga ini nanti bisa menjadi level
atau acuan ya, acuan kita melihat indeksnya seperti apa, kalau sudah masuk ke area ini maka kita bisa masuk ke saham-saham penggerak indeks finansial yang utama misalnya seperti BPCA, BRI, Mandiri gitu, itu bisa kita pilih gitu. Nah, kalau kita lihat ke spesifik ke saham perbankannya, Tiga saham aja. Oke, ya pertama ya BCA. Oke. BCA ini support terdekat itu adalah di 8.825. Ini mungkin kalau inline dengan indeks sektoral tadi koreksi sedikit, tapi kemudian rebound. Kalau tertahan di atas 8.800 mungkin akan ada rebound membentuk perkiraannya bentuk wave B, artinya kenaikan sementara sebelum ada potensi koreksi berikutnya. Itu targetnya ke 9.300 hingga 9.500, sehingga ini bisa untuk take profit jangka pendeknya. Kemudian kalau turun lagi menuju ke 8.550 bisa melakukan akumulasi yang lebih besar lagi. Terlebih kalau bisa mencapai ke 8.250. Jadi area akumulasi pertama 8.800-an begitu. Kemudian berikutnya di kisaran 8.500, 8.600, setelahnya adalah di 8.250 hingga 8.350 mungkin ya di situ. Nanti baru akan kita tunggu untuk hasilnya untuk jangka menengah hingga panjangnya begitu. Dan untuk saham lain mungkin kalau mau melirik ke alternatif selain dari big banks, pertama kemarin sih saya sempat melihat BNGA gitu ya. BNGA ini juga cukup menarik karena ada volume yang meningkat di beberapa kesempatan hari perdagangan gitu, seperti di tanggal 14 kemarin, kemudian ketika terjadi penguatan di bulan April gitu, sehingga untuk saat ini mungkin area 1.660 hingga 1.700 lah ya, 1.700 ini bisa menjadi area untuk melakukan akumulasi. Kemungkinannya di sini juga bisa terjadi rebound untuk saham BNGA, dan skenario alternatifnya adalah jika dia lanjut ke angka lanjut di bawah 1.665 ya, maka kita bisa mengakumulasi kembali di area 1.600-an ya, 1.600 hingga 1.620 itu bisa menjadi area untuk buy on weakness atau untuk menambah posisi. Ini tujuannya untuk jangka menengah gitu ya, menengah ke panjang, karena kalau kita melihat juga ini sudah relatif koreksinya kemungkinan sudah berakhir gitu, dan setelah sebelumnya itu volume kering kemarin mulai ramai, artinya kemungkinan saham ini juga BNGA mulai dilirik ya oleh pelaku pasar gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk melakukan buy on weakness. Kemudian ada lagi saham BRIS mungkin ya. Ini BRIS juga mungkin banyak yang tertarik di saham ini. Kemarin itu sempat saya sampaikan di internal tim kita ya, bahwa area entry di kisaran ini 2390 hingga 2490 sempat diuji, kemudian terjadi rebound, dan dari posisi saat ini tetap masih area entry saya masih sama di situ. Selama masih belum ada indikasi kenaikan dengan volume yang signifikan, maka saya asumsikan area ini masih bisa diuji kembali gitu. Sehingga sebaiknya masih tetap tunggu di 2390 hingga 2490 ini untuk area entry pertama, akumulasi pertama, dan berikutnya itu kita antisipasi tunggu di sini. Jadi ini kalau untuk jangka menengah hingga panjang strateginya kita cicil beli di sini 2390 2490, kemudian nanti masuk lagi di 2150 hingga 2300 sebagai area entry keduanya, dan mudah-mudahan ini kalau kita untuk jangka menengah hingga panjang artinya kita biarkan swing saja, tidak usah kita gunakan stop loss. Itu harusnya masih aman ya, dan masih ada potensi untuk kemudian berbalik naik dan masih bisa untung gitu, selama kita masih cari entry di area diskon area, artinya kita menggunakan bantuan Fibo retracement untuk mencari area supportnya. Kemudian juga kita lihat adanya volume yang meningkat pada saat harga itu sedang menguat gitu. Kalau naik tapi volumenya kering atau sedikit ya mungkin agak kurang meyakinkan gitu ya. Tapi kalau ada peningkatan di sini maka kita bisa lebih yakin bahwa kedepannya masih ada potensi untuk kembali naik ya, setidaknya ke 2.700 gitu, sehingga kita masih bisa untung gitu.
Itu Mas Dinto kira-kira untuk 3 saham pilihan dari yang Big Bank, BCA dan 2 BNKA dan BRIS gitu ya. Oke. Ini menarik sekali ya konten yang dipaparkan oleh Pak Ivan ini. Kebetulan banyak sekali lagi ramai untuk pembagian dividen dan lain-lain. Iya. Nah, memang banyak sekali pergerakan di pasar ini yang sangat fluktuatif. Nah, itu menjadi potensi banget buat Bapak Ibu mungkin juga yang mereka udah pro trader ya, wah dia udah setiap hari trading gitu. Nah, itu acuannya memang acuannya menggunakan chart seperti ini. Nah, tapi tetap aja disclaimer ini punya resiko ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa memantau, sebaiknya dihindari gitu. Tapi kalau misalnya mau belajar, mungkin bisa dicoba mengikuti rekomendasi dari Pak Ivan yang dikirimkan setiap hari. Nah, Dan mungkin satu lagi, Mas, ada lagi kalau teman-teman investor yang baru belajar atau bergabung, kita juga ada produk baru ya, derivatif single stock futures gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi kesempatan untuk mengambil 2 arah malah. Ketika harga turun, kita bisa mengambil posisi short. Mungkin buat Bapak Ibu yang sudah pro trader sudah tahu tentang hal itu ya. Tapi mungkin buat yang belum tahu, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas Dinto. Nah, oke. Untuk yang produk derivatif single stock future ini sebetulnya bisa melakukan posisi short maupun posisi long. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin memiliki saham seperti ASI, BBCA, BBRI, kemudian ada MDKA dan ada Telkom. Nah, kebetulan untuk underlying-nya baru 5 emiten ini. Dan itu mempunyai beberapa periode. Pertama periodenya itu 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Nah, jika kondisi marketnya sedang bergejolak atau mungkin emiten sahamnya mulai menurun, nah Bapak Ibu bisa melakukan short. Nah, seperti itu ya. Tapi itu nanti untuk fungsi sebagai hedging ya, misalnya untuk lindung nilai lah, kita bilangnya seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu register di aplikasi kami, yaitu namanya Neopovis. Di situ nanti bisa untuk mencoba untuk trading derivatif seperti itu. Nah, ini yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya untuk pemula yang masih pengen belajar, kita juga ada kelas-kelas khusus yang Bapak Ibu mungkin ingin belajar secara umum dulu. Jadi kan banyak sekali ya di media sosial tuh di-sharing tuh ada penawaran-penawaran di Facebook terutama yang banyak sekali itu tuh beli bank BBRI misalnya, itu dapat profit 100%. Wah, itu banyak banget itu. Nah, padahal chartnya sembarang-sembarang itu. Nah, itu perlu dihindari Bapak Ibu. Jadi memang sekarang itu banyak sekali produk-produk investasi yang saya bilang fraud, kemudian banyak scam juga. Nah, mereka menggunakan media sosial sebagai media promosi mereka. Dan itu tidak betul. Dan banyak sekali yang terjebak di situ dan akhirnya ternyata berujung judol. Nah, itu mending Bapak Ibu bisa hindari seperti itu. Nah, untuk yang lebih detail untuk seputar produk-produk emiten atau mungkin analisa yang lebih akurat, mungkin bisa mendekatkan diri kepada PT Bina Arta Sekuritas ya kan. Nah, itu mungkin kita ada nih kelas khusus yang memang menghandle untuk nasabah-nasabah kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya tentang market, itu bisa melalui tim analis kita kayak gitu. Nah, kira-kira ada tambah lagi nggak dari Kak Eka atau mungkin Pak Ivan sebelum saya akhiri gitu? Mungkin ada pertanyaan juga atau mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya. Kita ada sweetener sedikit, misalnya untuk Bapak Ibu ya yang bertanya, nanti kita akan memberikan saldo RDN sebesar 50.000. Itu bisa digunakan untuk transaksi di saham ya, di Bina Arta Online Trading. Kita ada platform investasi namanya Bina Arta Online Trading. Itu bisa melakukan transaksi menggunakan mobile, bisa di handphone, kemudian bisa di laptop, atau mungkin bisa di MacBook juga bisa. Tapi untuk saat ini kita juga ada yang versi profesionalnya, namanya Trader Pro. Mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar dengan dunia trading, nah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Di website kami juga sudah tersedia jika Bapak Ibu pengen menggunakan aplikasi itu. Nah, kira-kira nih ada tambahan nggak sebelum kita akhiri nih, Pak Ivan sama Kak Eka? Oh ya, mungkin menambahkan dari yang sampaikan Mas Dinto ya, karena
maraknya penipuan gitu, dan ada juga yang mengatasnamakan Bina Arta gitu ya Mas. Sehingga Bapak Ibu untuk informasi yang resmi itu Bapak Ibu bisa akses di website kita binaarta.com. Itu adalah website resmi kita. Di luar itu sudah bisa dipastikan scam ya Mas tentu ya. Nah, kemudian untuk Instagramnya adalah @binaarta-sekuritas gitu. Mungkin untuk channel lain di TikTok dan YouTube juga namanya sama gitu ya. Jadi kalau ada nama lain silakan dikonfirmasi kembali, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke kontak kami ya, di nomor telepon juga ada di 021 520 6678, atau Bapak Ibu juga bisa melihat di website binaarta.com, itu di bagian paling bawah. Di situ ada link ke sosial media kami, Bina Arta Sekuritas di Instagram, kemudian di YouTube, ada di Facebook dan TikTok gitu. Jadi untuk resminya di situ ya, supaya Bapak Ibu tidak terjebak dengan akun-akun palsu yang mengatasnamakan Bina Arta. Dan untuk research report kami juga Bapak Ibu bisa melihat dari menu research. Di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk technical research, kemudian equity research juga ada di situ, market outlook juga mungkin untuk yang sudah bisa diakses bisa dibuka di situ gitu ya. Jadi silakan bisa mengeksplor dan manfaatkan apa yang ada di website kami sebagai panduan. Dan kalau mau mendapatkan yang up to date, artinya yang report terbaru, misalnya dari technical untuk hari esok gitu, Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami di Bina Arta Sekuritas gitu ya. Mungkin Mbak Eka ada tambahan? Sudah cukup. Oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang mungkin emiten, mungkin ada trading saham apa gitu, boleh sekali coba ditanyakan di kolom Q&A yang berada di bawah, mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan. Kita tunggu dulu ya, kira-kira mungkin ada yang mau bertanya atau tidak. Nah, sebelum kita tanya sama ya, mungkin belum ada yang tanya nih. Nah, saya pengen tanya juga. Pak Ivan, ini kan teknikal ini kan tidak semua orang bisa ya, saya bilang. Hanya sebagai panduan kita untuk memulai trading posisi sebuah emiten itu posisinya baru di mana, kondisi apa namanya, harga jualnya gitu. Untuk pemula nih Pak, ada saran-saran nggak? Misalnya yang mesti pemula yang baru belajar, mungkin baru belajar investasi saham, mungkin ada tips dan trik yang bisa ya kan. Nah, saya juga baru pemula sebetulnya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga Pak, kira-kira tips and triknya gitu. Oke, kalau tips dan trik kita melihat dari teknikal itu tentu bisa kita simpelnya kita mau melihat posisi atau tren sekarang ini sedang bearish atau konsolidasi. Nah, kalau untuk tujuan kita untuk trading, tentu kita hanya perlu melihat mungkin chart di daily chart, gitu. Atau mungkin lebih cepat, kalau kita trading lebih cepat lagi, mungkin bisa saja menggunakan chart 4 jam atau 2 jam gitu, untuk scalping misalnya. Yeah. Tapi kalau kita untuk tujuannya jangka panjang, tentu kita perlu melihat bagaimana tren di time frame besarnya. Katakan seperti inilah, saya gunakan contohnya adalah chart kris ya. Di sini kalau kita melihat kris ini bottomingnya sebelum ada rally, itu berarti bisa kita katakan itu di tanggal 19 Desember 2022 gitu ya. Kemudian dia mengalami rally sampai peak atau puncaknya itu di September 2024. Kemudian dari capaian tertinggi itu kemudian dia mengalami koreksi hingga kemarin bottom di tanggal 17 Maret atau di kisaran bulan Maret. Nah, sekarang ini dia kalau kita mau masuk untuk trading, berarti kan kita di sini melihatnya dari yang jangka pendek ya, berarti kita cukup melihatnya ke sini. Gitu. Nah, lebih fokuskan untuk tren yang saat ini. Dan yang paling mudah kita gunakan adalah pertama
mungkin gunakan moving average. Moving average itu yang biasa digunakan kalau saya melihat pakai simpel MA20 gitu ya, 20, kemudian harganya posisinya di mana nih terhadap garis MA20. Kalau masih di atas MA20 berarti trennya naik. Ya. Kalau di bawah MA20 berarti trennya turun. Kemudian di sini yang terlihat adalah bis harganya di bawah MA20. Jika sudah begini, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita coba menggunakan bantuan dari namanya garis Fibonacci retracement. Ini menjadi salah satu cara yang memang sampai sekarang saya gunakan. Kemudian kita lihat level bottomnya di berapa sih sebelum naik. Nah, semua adalah di sini 2000. Kemudian kita tarik ke puncaknya di angka 3030. Nah, di sini baru akan kita lihat posisi saat ini di manakah level support terdekat gitu. Kalau dari template-nya di indikator atau di settingnya ini di kalau menggunakan trading view ya, itu ada 38,2%, kemudian 50% dan 61,8%. Nah, ini biasanya menjadi 3 level support terdekat yang bisa kita gunakan untuk mencari trend. Nah, di sini kebetulan saat ini level 38,2 sudah ditembus sehingga kita hilangkan saja. Yang kemudian berikutnya 50% sudah ditembus dan yang terdekat adalah 6,8. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebagai level patokan support terdekat. Mungkin bisa ditembus, kemudian ada rebound, tetapi selama masih daily close-nya di atas level ini, maka ada potensi untuk rebound. Dan sebetulnya kalau mau lebih kompleks lagi, kita tambahkan dengan indikator MACD. Karena pada dasarnya yang terpenting adalah kita lihat tren, apakah trennya masih naik atau sudah mulai turun nih, ya kita gunakan 20 bantuan. Dan kalau sudah turun, tentu yang harus kita pastikan adalah ketika dia turun itu volumenya harus berangsur-angsur mengecil. Gitu. Kalau masih volumenya besar, kemudian secara price action dia agresif, seperti misalnya koreksi di tanggal 4 Juni kemarin nih, volumenya besar. Nah, ini berarti belum terlihat adanya potensi berbalik arah. Gitu. Tapi kemudian terlihat di sini di tanggal 5 Juni ada pola candle hammer ya. Nah, ini belajar pola candle itu juga mungkin perlu juga ya untuk Bapak Ibu atau teman-teman investor trader terutama yang baru mulai pelajari. Jadi meskipun tidak mutlak suatu bentukan chart itu menjadi indikasi pembalikan tren, tapi ini menjadi salah satu dari sekian banyak indikator yang bisa kita gunakan untuk mempertimbangkan apakah ini saatnya untuk jual atau saatnya untuk beli gitu. Jadi mungkin itu ya yang perlu dipelajari. Pertama adalah pola candle, kemudian pelajari melihat dari volume, apakah volume itu besar atau kecil, kemudian tren, mudahnya kita menggunakan bantuan garis moving average, mungkin bisa gunakan MA20, kemudian MA100 atau 120 dan 200, itu nanti bisa dikembangkan lagi pengetahuan Bapak Ibu dengan literasi banyak. Buku-buku tentang teknikal juga banyak beredar di pasaran, Bapak Ibu bisa gunakan, dan kalau secara garis besar yang saya perhatikan buku-buku tersebut juga semuanya juga bisa menjadi tambahan ilmu ya, pengetahuan tentang teknikal. Jadi buku apapun saya tidak menyebutkan satu referensi buku tertentu, tapi yang jelas kalau mau cari ya yang best seller juga oke. Kalau saya mah bergurunya sama ahlinya aja ya. Nah, tapi kan sudah terbukti. Nah, ini kita harus banyak belajar gitu. Saya juga baru belajar, jadi kalau memang nggak ngerti gitu ya saya tanya yang sama yang ahli gitu. Ini gimana? Ini maksudnya apa? Nanti kan harus tahu ya. Nah, itu dari yang teknikal nih. Nah, sekarang tanya ke Kak Eka nih. Kak Eka, untuk tahu tips dan trik buat calon investor nih yang mungkin anak muda nih, mahasiswa yang wah kepengen investasi tapi bingung mau investasi di sektor apa, kemudian terus bacanya laporan keuangan atau mungkin fundamentalnya mungkin ya. Nah, itu sebagai calon investor atau mungkin calon trader gitu lah kita bilang. Nah, kira-kira ada nggak tips and triknya gitu biar
biar kita nih anak-anak Gen Z ya, set. Itu yang kalau misalnya mau transaksi saham, jadi ada panduan mungkin yang ya simple yang mungkin bisa dipelajarin lah. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira ada nggak, Kak Ika? Ya, harus banyak baca berita. Jadi harus melihat seperti apa sih kondisi ekonomi saat ini, terus dukungan pemerintah saat ini seperti apa, ke sektor mana mereka lebih banyak menganggarkan anggaran. Kalau saat ini kan konsumer yang menjadi apa namanya favorit karena program MBD gitu. Terus tadi juga karena perang antara Israel dan Iran, harga minyak naik. Jadi nanti sektor komoditas minyak, energi juga naik. Kemudian seperti yang tadi Pak Ivan jelaskan juga, kalau harga minyak naik, kemana nih? Nah, batu bara yang saat ini yang harganya masih lumayan murah, juga menjadi menarik gitu. Kemudian untuk dilihat laporan keuangannya, dari laporan keuangan bisa dilihat dari sisi marginnya, bagaimana rasio-rasionya tuh, PE ratio-nya juga apakah dia termasuk murah dan mahal gitu dibandingkan dengan industrinya. Itu Mas Bento. Menarik ya, saya tidak itu ini langsung trading gitu. Jadi kita ada wahana kita belajar untuk transaksi saham. Nah, saya kira dari data apa mungkin atau mungkin para penonton tapi kalau tidak ada mungkin bisa saya nanti ya saya jadi ya terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah datang dan menonton webinar kami. Sebenarnya kita sudah ada webinar yang berkelanjutan untuk Bapak Ibu yang secara internal ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang tertarik belajar mengenal lebih jauh ya, yang mengenal lebih jauh tentang teknikal, kemudian bagaimana untuk yang jadinya transaksi nanti bisa juga untuk segera